dengan mengerjakan ibadah-ibadah tersebut. Karena orang kalau meninggal di atas sunnah, maka kebahagiaan sudah ada di tangannya. Makanya kata Imam Ahmad rahimahullah, kalau engkau meninggal di atas sunnah, maka meninggallah. Artinya tidak ada perlu dikhawatirkan. Ya, karena memang sudah coba mencontohi Nabi Muhammad SAW, maka sebagaimana beliau selamat, kita juga pasti akan selamat. Nah, itu yang dimaksud dengan statement Abu Hurairah, "Fala azalu asjudu biha hatta alqah." Maka aku akan terus saja mengamalkannya, sujud itu sampai aku bertemu dengan Allah atau meninggal dunia. Jadi itu tentang surah Al-Insyiqaq, surah nomor 84 dalam Al-Quran, dan terdiri dari 25 ayat. Selanjutnya, Rasulullah SAW juga membaca surah At-Tin ketika sholat Isya dalam safar beliau. Dari Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana fi safar, faqara fil Isya fi ihda ar-rak'ataini bi wat-tini waz-zaitun. Suatu ketika Nabi SAW berada dalam safar atau perjalanan jauh, kemudian pada saat sholat Isya beliau membaca surah At-Tin dalam salah satu rakaatnya. Tentu kedua riwayat ini ada footnote di bawah ya, diriwayatkan dua-duanya oleh Bukhari dan juga Muslim. Dalam redaksi Al-Bukhari disebutkan bab tanda kutip bacaan dalam sholat Isya. Sementara Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu berkata, Sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra' wat-tini waz-zaitun fil Isya. Wa ma sami'tu ahadan ahsana sautan minhu au qira'ah. Aku mendengarkan Nabi SAW membaca surah At-Tin ketika sholat Isya. Dan sungguh aku tidak pernah mendengar seorang pun yang suara atau bacaannya lebih bagus daripada bacaan beliau. Ibnu Hajar berkata, kita baca dulu paragraf terakhir di masalah At-Tin ini, baru kita coba ambil korek faedah dari hadis. Ibnu Hajar ini nama seorang ulama rahimahullah menyebutkan dalam Fathul Bari. Fathul Bari ini pernah kita sampaikan ya, dia adalah kitab yang menulis tentang syarah Sahih Bukhari. Ya, jadi Imam Bukhari punya buku dikenal dengan Sahih Bukhari. Nah, biasanya ulama-ulama itu kalau sudah nulis buku akan datang generasi selanjutnya, ulama-ulama lain yang coba mentalik, menambahkan informasi, mensyarah, menjelaskan lagi lebih jauh. Nah, Sahih Bukhari pernah ditelusuri lagi oleh Ibnu Hajar dan keluar buku namanya Fathul Bari menjelaskan syarah Sahih Bukhari. Ya gitu ya. Itu Fathul Bari yang dimiringkan di buku kita itu adalah syarah Sahih Bukhari ditulis oleh Ibnu Hajar. Nabi SAW membaca surah-surah pendek ketika sholat Isya karena beliau tengah menjadi musafir. Safar itu sendiri menuntut adanya keringanan. Sementara hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu tadi tentang masalah surah Al-Insyiqaq difahami bahwa Nabi SAW tidak sedang menjadi musafir. Karena itu beliau membaca surah yang agak panjang. Baik, kita coba ambil dulu pelajaran dari riwayat Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu di halaman 94 dan nyambung ke halaman 95. Yang pertama kedudukan Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu di mana beliau menyampaikan kepada kita riwayat ini ya. Kemudian selanjutnya adanya informasi bahwasanya Nabi SAW kalau sholat Isya dan beliau musafir membaca di salah satu rakaatnya wat-tini waz-zaitun. Maknanya bisa kena orang musafir biasanya qasar ya, dipangkas ya, Isya 4 jadi 2. Maka di salah satu rakaat pertama atau rakaat keduanya beliau membaca wat-tini waz-zaitun. Berarti di sini ada pilihan. Boleh di rakaat pertama Isya, boleh di rakaat kedua Isya. Yang tidak dibaca surah wat-tini waz-zaitun boleh baca surah yang lain. Tentu sekali lagi ini sunnah ya. Artinya kalau kita lagi safar dan tidak baca wat-tini waz-zaitun pun tidak masalah, tetap sah sholatnya. Tetapi sudah kami bahasakan tadi di pembukaan kita, riwayat-riwayat seperti ini hanya akan dipedulikan oleh orang yang peduli dengan ibadahnya. Dia ingin ada varian yang banyak tertulis di buku amalnya yang nanti dia akan mendapatkan ekstra pahala. Nah seperti itu kurang lebih ya. Karena kalau kita misalnya sholat nih Isya, kita baca Wad-Duha, kita baca misalnya surah Al-Masad, ya, Wat-Tabbat Yada misalnya, tidak ada masalah. Tetap aja dapat pahala sesuai dengan
niat kita, karena kita yang penting menyempurnakan setelah Al-Fatihah baca surah. Tetapi kalau kita pilih surah ini, Wattini Wazzaitun, di sholat isya kita lagi safar, maka dia dapat ekstra pahala. Selain ekstra pahalanya adalah karena baca surah setelah Al-Fatihah, yang kedua adalah dia mendapatkan karena ingin lebih detail mengikuti contoh dari Nabi. Ya, ini ada pahala sendiri. Ya, ini ada pahala sendiri. Sudah kami bahasakan tadi, makin kita coba mendekatkan diri kepada Allah secara detail, maka Allah makin dekat dengan kita. Dan makin dekat dengan Allah berarti otomatis makin terpenuhi kebutuhan kita, ya, dan makin terselamatkan dari segala macam mara bahaya. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa diambil adalah kedudukan Wattini Wazzaitun, surah ini. Karena dipilih khusus oleh Nabi SAW untuk dibaca. Tentu nanti kita akan coba lihat setelah ini, kita tadabburi surah Al-Insyiqaq dengan surah At-Tin, ya, supaya lebih mendalam kita fahami maknanya gitu ya. Kita lanjutkan dulu, baru nanti kita akan tadabburi surah-surah itu. Selanjutnya riwayat dari Samurah bin Jundub dan radhiyallahu anhu dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Samurah bin Jundub sahabat Nabi, ya, yang pada saat Nabi SAW meninggal umurnya masih sangat muda gitu ya. Makanya dia menukil dari sahabat yang lain namanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Jadi itu sangat normal orang belajar dari orang yang lebih tua walaupun dia sezaman gitu ya. Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhu berkata, "Amma ana fa inni usalli bihim salata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma akhrimu anha. Usalli salat al-isya fa arkudu fil ulayaini wa ukhiffu fil ukhrayaini." Kata Sa'ad radhiyallahu anhu, aku sendiri mengerjakan salat isya bersama para sahabat sebagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa aku kurangi sedikit pun. Aku mengerjakan salat isya, lantas aku memanjangkan bacaan pada 2 rakaat pertama dan memendekkannya pada 2 rakaat terakhir. Diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Riwayat ini kita ambil pelajarannya dulu. Yang pertama tentunya kedudukan Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, di mana beliau adalah sahabat yang masih muda dan beliaulah yang belajar dari sahabat yang lebih tua. Ini sebuah pelajaran sendiri. Kalau yang pernah ikut bersama kami umroh dan masih ingat di lokasi Uhud, saya lihat di sini ada beberapa yang pernah hadir di lokasi perang Uhud itu, sempat kami ceritakan ada 2 anak muda yang umurnya masih 13 tahun dan itu izin dengan Nabi untuk ikut berperang. Nama yang pertama adalah Rafi' ibn Khadij radhiyallahu anhu. Rafi' ibn Khadij ini melihat Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As, orang-orang yang sebaya dengannya ditolak-tolak oleh Nabi karena masih anak-anak 13 tahun. Lalu Rafi' ibn Khadij datang dan mengatakan, "Ya Rasulullah, Anda tolak orang-orang yang sebaya dengan saya untuk berperang," gitu ya. "Namun saya punya keterampilan memanah. Coba tes memanah saya, kalau lulus ikutkan saya berperang." Ini di umur 13 tahun. Kita bisa bayangkan bagaimana orang tuanya mendidiknya sudah mencintai jihad di umur 13 tahun. Maka pada saat itu ya, Nabi SAW mengetes dan akhirnya lolos dia. Nah, datang tokoh kita ini namanya Samurah bin Jundub, umurnya juga waktu itu masih 13 tahun di perang Uhud ya. Uhud terjadi tahun 3 Hijriah. Nabi SAW meninggal di awal tahun 11 Hijriah. Artinya Samurah bin Jundub ini pada saat Nabi SAW meninggal umurnya masih 20 sampai 21 tahun. Masih sangat muda gitu ya. Tapi Samurah bin Jundub di perang Uhud itu datang kepada Nabi lalu mengatakan, "Ya Rasulullah, Anda mengizinkan Rafi' ibn Khadij karena dia punya keterampilan memanah. Maka saya juga, waktu itu umurnya 13 tahun juga, saya juga punya keterampilan bergulat. Maka tes saya, buat saya beradu sama Rafi', kalau saya menang ikutkan saya berperang." Lalu Nabi SAW membuat pertandingan antara Rafi' sama Samurah untuk bergulat karena umurnya sebaya 13 tahun. Dan ini bentuk keadilan Nabi SAW. Nabi tidak buat Samurah melawan orang yang lebih tua dan lebih kuat. Maka Samurah berhasil menang dan akhirnya diikutkan dalam perang Uhud. Nah itu Samurah ya. Ini pelajaran pertama yang bisa kita ambil dari riwayat ini. Karena Samurah bin Jundub adalah salah satu tokoh sahabat yang perlu kita tahu tentang kisahnya.
Pelajaran yang kedua, kedudukan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ini termasuk sahabat yang sangat kaya raya di Mekah, dan dari beliaulah, dari pertanyaan beliaulah keluar hadis tentang wasiat harta sepertiga. Ya, di Mekah dulu karena beliau orang kaya raya dan beliau sempat sakit keras dan beliau kira beliau akan wafat gitu ya. Walaupun ternyata Allah sembuhkan dan masih hidup jauh setelah Nabi SAW meninggal. Jadi beliau termasuk yang memimpin pasukan Islam yang menembus Persia di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana penyerangan tersebut terjadi di tahun 16 Hijriah gitu ya. Ini Sa'ad termasuk orang yang sangat mulia dan dia adalah sepupu Nabi SAW. Intinya Sa'ad radhiyallahu anhu ini adalah penyebab dari keadaan beliau pada saat sakit keras di Mekah. Dia bilang, ya Rasulullah, saya sudah sakit keras, saya ingin mewakafkan semua harta saya, semua saya ingin sedekahkan di jalan Allah gitu ya, sebagai wasiat. Jadi kalau saya meninggal, pokoknya semua ini saya sedekahkan jalan Allah. Ini wasiat namanya ya. Kalau yang Bapak Ibu keluarkan semasa hidup, itu namanya hibah, pemberian. Itu boleh semuanya harta. Tapi kalau kita meninggal, kita tulis kertas, misalnya kalau saya meninggal, seluruh tabungan saya, seluruh harta saya buat pesantren ini, itu gak boleh. Wasiat namanya. Karena kita harus meninggalkan untuk ahli waris. Ya. Tapi kalau semasa hidup boleh. Sekali lagi ya, bedanya itu. Kalau kita masih hidup, misalnya sekarang Bapak Ibu terima di handphonenya atau di WA-nya misalnya ada masuk informasi tentang kegiatan sosial misalnya satu yayasan. Lalu kita punya uang 1 miliar, kita transfer semuanya. Itu nggak masalah. Itu hak kita karena harta kita semasa hidup. Yang dimaksud di dalam riwayatnya adalah orang tulis wasiat, saya kalau mati nanti semua harta saya infakkan, itu nggak boleh. Nah itu beranjak daripada hadis Sa'ad radhiyallahu anhu. Nah saat waktu itu sakit keras di Mekah, lalu beliau bilang, ya Rasulullah, saya punya harta banyak sekali. Anak saya cuma satu perempuan. Waktu itu masih satu anaknya perempuan. Saya ingin mewasiatkan semua harta saya biar diinfakkan jalan Allah. Kalau saya mati pokoknya semua ini untuk jalan Allah. Maka kata Nabi SAW, tidak bisa. Ya, seluruh harta dihibah, diwasiatkan tidak boleh. Lalu dia mengatakan 2/3 ya Rasulullah. Nabi SAW mengatakan 2/3 masih banyak. Setengah ya Rasulullah, setengah masih banyak. Lalu dia mengatakan 1/3 ya Rasulullah. Atau bahasa Arabnya ats-tsuluts. Maka kata Nabi SAW, ats-tsulutsu was-tsulutsu katsir. Thuluth atau 1/3 itu boleh, tapi 1/3 saja masih banyak. Engkau meninggalkan keturunanmu dalam kondisi punya kemampuan lebih baik daripada mereka mengemis kepada orang-orang. Nah itu terjadi karena pertanyaan Sa'ad. Makanya ulama mengatakan boleh seorang muslim dan muslimah menulis wasiatnya maksimal 1/3 harta. Dalam sebuah riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan Allah mengizinkan kalian untuk menambah amal soleh kalian dari harta kalian 1/3 harta. Jadi boleh kita wasiatkan 1/3 harta. Misalnya kalau saya meninggal nanti pokoknya berapapun harta yang saya tinggalkan 1/3-nya buat pesantren, buat wakaf tanah, buat masjid. Nah, itu boleh, tapi maksimal 1/3. Itu keluar daripada hadisnya atau sikap atau pertanyaan Sa'ad radhiyallahu anhu. Nah ini faedah kedua dari kedudukan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Di sini kita sebutkan keutamaan beliau karena memang beliau yang menyampaikan kepada kita tentang bagaimana beliau mencontohkan tata cara sholatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang ketiga, pentingnya seseorang menjaga sunnah-sunnah Nabi tanpa menambah dan menguranginya. Ya, ini alasannya, perhatikan terjemahan di halaman 95. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, aku sendiri mengerjakan sholat isya bersama para sahabat sebagaimana sholat Rasulullah SAW, dan perhatikan sesudahnya tanpa aku kurangi sedikit pun. Jadi makin murni kita jaga sunnah Nabi, maka makin sempurna pahalanya. Sebagai contoh misalnya zikir habis sholat. Riwayat menyebutkan Nabi itu kalau habis sholat, zikir istighfarnya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu saja. Tidak ada azim, tidak ada astagfirullahalazim li wali walidayya dan seterusnya. Yang ada riwayat cuma astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Orang yang betul-betul ingin mencontohi sunnah Nabi, dia tidak akan tambah. Ya udah begitu lafadznya.
Kalau selain zikir habis sholat, misalnya kita lagi di kendaraan, kita mau istighfar kepada Allah, kita mau variannya cukup banyak. Ada riwayat yang menyebutkan astagfirullah wa atubu ilai, ada rabbikfirli wa tub alayya, ada astagfirullahil azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilai, ada sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani sampai akhir. Boleh saja. Tetapi kalau Nabi SAW contohkan sebuah ibadah, ditentukan waktunya, jumlahnya, jenisnya, maka tidak boleh kita tambah dan kurangi. Nah, di antaranya tadi itu, karena sholat 5 waktu, zikir habis sholatnya ditentukan waktunya, ditentukan jenisnya, astagfirullah, 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 ditentukan jumlahnya. Maka nggak boleh kita bilang, saya mau baca istighfar 11 kali, dan Nabi 3 kali, disebutin angkanya. Sama habis sholat, kita sudah tahu subhanallah 33. Ada penentuan dikerjakan habis sholat, jenisnya subhanallah, jumlahnya 33. Ya udah nggak boleh kita bilang, saya mampu, saya mau baca 37. Nah, Nabi aja 33. Untuk apa disebut angka 33? Supaya kita memurnikannya. Tapi kalau di luar sholat, lagi di mobil, kita mau baca subhanallah 100 kali. Boleh saja. Itu zikir tidak dihubungkan dengan masalah sholat, penentuan waktu dan tempatnya gitu ya. Nah seperti itu cara memahaminya. Jadi kita menjaga kemurnian itu. Itu yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. Makanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah lagi jalan menuju ke Mekah, beliau berhenti di sebuah tempat, lalu beliau kencing di sebuah pohon. Jauh. Dilihat oleh orang-orang, kejauhan tapi ya. Lalu orang tanya, apakah anda memberhentikan kami semua? Itu kafilah haji. Banyak sekali orang. Apakah anda memberhentikan kami hanya untuk melihat anda kencing di bawah pohon itu? Kata beliau, iya. Karena saya mau informasikan kepada kalian waktu saya sedang haji bersama Nabi, Nabi pernah kencing di pohon itu. Jadi saking mereka betul-betul menjaga seperti itu. Ya. Sampai ada sahabat pernah melihat Nabi SAW bernaung di bawah sebuah pohon, maka setelah Nabi meninggal, setelah Nabi tinggalkan, sahabat itu terus merawat pohon itu, dan hampir setiap hari beliau mampir di bawah pohon itu walaupun sesaat. Hanya untuk mencontohi dan menjaga kemurnian perbuatan Nabi Muhammad SAW. Nah ini kita bisa lihat bagaimana detailnya para sahabat begitu ya. Kalau di masa sekarang orang justru sengaja buat-buat, alasannya karena baik. Tidak bisa baik. Baik di mata siapa? Baik di mata kamu, belum tentu di mata Rasulullah SAW. Gitu ya. Harusnya kita faham baik-baik masalah ini. Tapi ya kalau disampaikan biasanya ini pasti Wahabi, ini garis keras dan segala macam, itu sudah biasa. Ya, padahal sebenarnya kita hanya mengajak kepada kemurnian ajaran. Supaya betul-betul kita seperti sahabat Nabi. Perhatikan Nabi di sini, untuk apa saat menyebutkan ini? Dan tanpa aku kurangi sedikit pun. Kenapa beliau sebutkan ini? Untuk apa? Kan bisa saja saat cuma menyampaikan, ya sudah, Nabi sholat di 2 rakaat pertama, yang pertama lebih panjang daripada 2 rakaat yang kedua. Gitu aja sederhana. Tapi beliau sampaikan pesan ini. Ini cukup banyak hal-hal seperti ini dinukil dari para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim. Ini pelajaran yang ketiga. Jadi menjaga kemurnian sunnah Nabi SAW. Pelajaran yang keempat, bahwasanya disunnahkan untuk memanjangkan bacaan pada 2 rakaat pertama dan memendekkan pada 2 rakaat yang kedua. Ini biasanya rakaat pertama kalau kita sholat isya utuh 4 rakaat, maka 2 rakaat pertama biasanya lebih panjang karena ada iftitahnya, ya istiftah gitu ya, kemudian al-fatihah, kemudian surah. Rakaat kedua juga begitu, kita baca dalam beberapa riwayat disebutkan Nabi rakaat keduanya lebih pendek daripada rakaat yang pertama. Nanti rakaat ketiga sama 4 lebih pendek lagi daripada 2 rakaat yang pertama. Ya karena memang ada beberapa athar menyebutkan Nabi SAW di 3 rakaat ketiga, rakaat keempat membaca al-fatihah saja. Tidak membaca surah lagi, maka itu lebih pendek. Nah ini termasuk contoh yang disampaikan oleh Sa'ad radhiyallahu anhu, bahwasanya sholat Nabi SAW di 2 rakaat pertama lebih panjang daripada 2 rakaat yang kedua. Ya. Kemudian riwayat terakhir berhubungan dengan masalah bacaan sholat isya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Saya bilang radhiyallahu anhuma karena Jabir dan Abdullah adalah dua-duanya sahabat. Ini juga yang sempat ikut di lokasi Uhud pada saat kami jelaskan. Jabir ini ya anaknya Abdullah ini namanya Abdullah bin Haram. Yang Abdullah ini radhiyallahu anhu pada saat akan terjadi perang Uhud, dia satu-satunya sahabat yang tidak tidur malam itu, berdoa sama Allah semalam suntuk agar diberikan mati syahid, orang yang pertama mati syahid di perang Uhud, dan Allah kabulkan.
Dan Allah kabulkan. Itu namanya Abdullah bin Haram radhiyallahu anhu. Dan pada saat beliau mati syahid, Nabi SAW bilang sama anaknya Jabir setelah dimakamkan di lokasi syuhada Uhud, ketahuilah wahai Jabir, semua syuhada orang yang mati syahid diajak bicara oleh Allah dari belakang hijab kecuali ayahmu. Allah ajak bicara secara langsung. Itu keutamaan Abdullah bin Haram radhiyallahu anhu. Dan Jabir anaknya terkenal salah satu sahabat yang paling banyak menukil hadis. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW berkata kepada Mu'adz radhiyallahu anhu pada saat solat Isya, "Falaula sallaita bisabbih isma rabbikal a'la wasyamsi wa duhaha wa idza yaghsha fa innahu yusalli wara'akal kabir wad dha'ifu wa dhul hajah." Hendaklah saat kamu jadi imam wahai Mu'adz, kamu tidak solat ya. Kamu tidak solat. Sebenarnya bukan kamu tidak sholat ya. Hendaklah kamu jangan sholat ya, atau tidak sholat kecuali membaca sebenarnya. Di sini kan kamu tidak sholat dengan membaca surah Al-Lail. Sebenarnya terjemahnya lebih tepatnya harusnya kalau kamu sholat hanya baca surah-surah ini gitu ya. Ya. Ya, kamu tidak sholat mungkin ya kecuali membaca, boleh diganti kecuali. Jadi dengannya diganti kecuali. Masya Allah, sudah ada syekha di sini ya. Ya, jadi kamu tidak sholat kecuali membaca surah Al-A'la, Sabbih isma rabbikal a'la, dengan asyams, wasyamsi wa duha, dan al-lail idza yaghsha, wal-laili idza yaghsha. Karena di antara makmummu ada yang sudah tua, yang lemah, dan mempunyai kebutuhan yang mendesak. Ada putnot nomor 170 itu diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim ya. Ada banyak athar dari para sahabat dan tabi'in yang menyebutkan pengamalan mereka terhadap sunnah Nabi dalam hal solat Isya yang dapat dibaca dan dilihat dalam kitab-kitab musannaf seperti musannaf karya Ibnu Abi Syaibah dan musannaf karya Abdul Razzaq, wallahu a'lam ya. Ini maksudnya kata penulis buku ini, Ibu Haifa ini, hafidhahullah, beliau mengatakan kalau mau lebih jauh lagi tahu nama-nama surah yang dibaca oleh Nabi pada saat sholat Isya, itu banyak disebut dalam kitab-kitab musannaf. Musannaf ini adalah susunan-susunan atau susunan tulisan-tulisan yang berisikan hadis-hadis Nabi. Di antaranya ditulis oleh Ibnu Abi Syaibah. Ada putnot nomor 171 di jilid 1 halaman 315 sampai 316. Musannaf karya Abdul Razzaq, ini nama seseorang juga Abdul Razzaq, ada putnot nomor 172 jilid 2 halaman 110 sampai 112. Baik, dari hadis ini kita ambil pelajaran. Tentu hadis ini ada sebabnya ya. Hadisnya Mu'adz bin Jabal yang terakhir di halaman 96. Mu'adz bin Jabal ini punya satu tradisi Bapak Ibu sekalian. Beliau sering kali ikut sholat bersama Nabi, sholat 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kemudian setelah salam, beliau pergi mengimami kaumnya. Dan dari perbuatan Mu'adz ini, keluar sebuah hukum bolehnya seorang muslim untuk mengerjakan sholat wajib sampai 2 kali, kalau ada hal yang mendesak. Seperti contoh misalnya, Anda habis sholat berjamaah, misalnya begitu kita lagi zikir habis sholat, tiba-tiba ada seorang muslim, kalau laki-laki bersama laki-laki, kalau muslimah bersama perempuan misalnya ibu-ibu lah, di saf ibu-ibu ada ternyata seorang ibu baru datang dan dia mau sholat sendirian, dia nggak sholat berjamaah. Di sini boleh ibu berdiri temanin dia, walaupun kita baru sholat. Misal tadi habis sholat duhur nih, kita sudah salam, supaya dia tidak sholat sendiri, dapat pahala berjamaah, kita boleh berdiri makmumi lagi dia atau kita jadi imamnya, salah satunya. Itu dibolehkan, tetapi sholat kita yang kedua ini sudah hukumnya sunnah, bukan lagi wajib. Hanya untuk membantu saudara kita supaya tidak sholat sendirian. Itu diambil dari perbuatan Mu'adz bin Jabal. Beliau seringkali sholat bersama Nabi berjamaah, kemudian beliau mengimami lagi kaumnya. Nanti kita jelaskan dalam riwayat ini ya. Kita kuatkan dulu dengan riwayat yang lain. Pernah juga selepas sholat, begitu selesai sholat lagi zikir, Nabi SAW bagi zikir dengan para sahabat. Ada satu sahabat masuk masjid telat.
Begitu dia mau takbir, Nabi lihat dia sendirian, Nabi tahan dulu, sebentar, jangan dulu kamu takbir. Lalu Nabi bilang kepada makmum semua yang sudah selesai sholat, siapa yang mau bersedekah untuk saudaranya ini? Maksudnya dia sholat lagi, temanin dia. Maka Abu Bakar mengatakan saya Rasulullah, lalu Abu Bakar menemani orang tersebut. Nah ini boleh kita lakukan. Sebenarnya sih lebih kepada keutamaan sholat berjamaah gitu ya, tapi ini dibolehkan. Nah kita kembali ke riwayat ini. Satu waktu pernah Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu, beliau setelah sholat bersama Nabi pulang mengimami kaumnya, tapi dia baca surah-surah yang panjang sekali. Surah-surah yang dibaca panjang sekali. Rupanya ada satu anak muda ikut sholat di situ, karena kelamaan maka dia berhentikan sholatnya lalu dia sholat sendiri. Anak muda itu, dia berhenti, dia tidak ikut berjamaah, dia sholat sendiri lalu dia pergi, tinggalin masjid. Sebagian makmum tahu itu terjadi, gitu ya. Selepas salam, mereka mengatakan, wahai Mu'adz, sesungguhnya tadi ada si fulan anak muda itu, di mana dia, ya, ikut sama anda sholat, kemudian dia batalkan, lalu dia sholat sendiri. Maka kata Mu'adz awalnya orang munafik itu, ya. Lalu kemudian dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi SAW dengar kejadian tersebut, nah baru keluar hadis ini. Makanya Nabi bilang kepada Mu'adz, hendaknya hai Mu'adz. Sebenarnya potongan hadisnya itu afattanun anta ya Mu'adz, apakah kau mau menyebarkan fitnah wahai Mu'adz? Ya. Hendaknya kau kalau jadi imam, maka bacalah surah Al-A'la, baca surah Asy-Syams, baca surah Al-Lail, karena di antara makmummu ada yang sudah tua, yang lemah dan juga mempunyai kebutuhan yang mendesak. Nah itu kebetulan terjadi di waktu sholat Isya. Makanya di sini diangkat oleh Ibu Haifah ini, hafizahullah, di dalam bacaan sholat Isya. Bacaan sholat Isya. Nah ini kurang lebih kronologisnya ya, hadis ini. Jadi ada sebab berurut, sebab disebutkannya gitu ya. Kenapa Nabi nasihatin ya Mu'adz radhiyallahu anhu. Ini pelajaran pertama yang bisa diambil tentang kronologis hadis ini gitu ya. Kemudian pelajaran yang kedua, pentingnya seseorang imam peduli dengan keadaan makmumnya. Kalau misalnya kita sholat sendirian, gak apa-apa, bebas kita pilih surah yang panjang. Atau kita sholat berada di satu komunitas, yang komunitas itu sudah terbiasa. Sudah terbiasa. Misal contoh orang sholat tarawih di Masjid Haram, Mekah, di Masjid Nabawi, orang sudah tahu memang bacaannya panjang. Ya. Maka itu sudah biasa, nggak ada masalah, bisa berjalan. Atau ada orang di satu pesantren, semuanya santri atau santriwati yang memang sudah terbiasa dengan hafalan ayat Al-Quran. Jadi di saat imamnya mau baca surah panjang masih aman-aman saja. Tapi ini tidak boleh berlaku di masjid-masjid umumnya. Seperti orang kalau ngimami sholat di musola mall misalnya. Ini kan kalau baca surah Al-Baqarah, ya, orang antri sholat gimana gitu ya. Nah, contohnya ya. Dan yang lainnya gitu ya. Makanya Nabi SAW ingatkan, mana kau dari Sabbihisma Rabbikal A'la, mana kau dari Wasyamsi wa Duhaha, surah-surah pendek gitu ya, yang sebenarnya di belakang kamu itu ada orang-orang tua, ada orang yang punya hajat gitu ya, yang harusnya kamu fahami baik-baik. Ada orang yang sudah lemah kakinya, gak bisa berdiri lama gitu ya. Nah ini harus jadi bahan perhatian secara khusus. Baik, sebagaimana tadi saya bahasakan, kita sekarang supaya lebih bermakna, kita coba tadabburi ayat-ayat dari surah-surah ini. Kita mulai dari surah Al-Insyiqaq dulu tadi. Surah nomor 84 dalam Al-Quran. Dan ada 25 ayat kurang lebih. Al-Insyiqaq artinya terbelah. Ya. Apa yang dimaksud nanti akan kita lihat di ayat-ayatnya. Dimulai dari surah ini, Bismillahirrahmanirrahim. Idzas sama'un syaqqat. Apabila langit itu terbelah. Yang dimaksud adalah pada saat terjadi hari kiamat. Jadi langit yang kita lihat sekarang ini utuh, itu nanti akan terbelah, sobek gitu ya. Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ayat keduanya, wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya langit itu patuh. Maksudnya betul-betul kalau Allah suruh terbelah ya terbelah gitu ya. Kemudian ayat tiganya, wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi diratakan. Karena nanti kalau ditiup sangkakala yang pertama itu akan binasa semua gitu ya. Manusia, jin, hewan-hewan habis semua dan bumi akan rata.
Pada saat itu diratakan semua. Itu yang dimaksud dengan wa idal ardu muddat. Pada saat bumi diratakan, tidak ada lagi bangunan setelah sangkakala pertama ditiupkan. Rata semuanya. Semua jadi tanah gitu ya. Hancur lebur semuanya. Nanti sangkakala yang kedua ditiup, baru hari kebangkitan. Baru dibangkitkan orang dari tanah-tanah itu. Kemudian ayat 4-nya wa alqat ma fiha wa takhallat. Dan dilemparkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong. Bumi jadi ringan. Nggak ada lagi bebannya. Ya. Wa adinat di rabbiha wa huqqat di ayat 5-nya dan patuh kepada Tuhannya. Kalau tadi langit patuh, ini juga bumi patuh. Dan sudah semestinya bumi itu patuh. Dalam kurung pada waktu itu manusia akan mengetahui akibat perbuatannya. Sudah mulai akan ada hari kebangkitan. Ayat 6. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita sebagai manusia. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika qadhan famulaqi. Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Tafsirnya adalah, hai manusia, setiap hari kamu susah payah, bangun tidur, menyusun program, makan, minum, apalah, ya menjaga kesehatan, segala macam, itu susah payah sebenarnya. Tapi semua tujuannya untuk kau ketemu sama Tuhanmu. Yang beriman beruntung, yang kafir maka akan ya binasa. Karena semua itu hanya sebenarnya menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semua sedang menuju ke liang lahat. Kita tinggal tunggu siapa yang lebih dulu meninggal dunia gitu ya. Itu yang dimaksud dengan ayat 6-nya. Lalu Allah gambarkan nanti setelah wafat ayat 7-nya. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. Adapun orang yang diberikan kitabnya di sebelah kanannya. Nanti di hari kiamat pada saat kita dibangkitkan, buku amal akan berterbangan. Semua ahli surga bukunya akan ke tangan kanannya. Dia mau atau nggak mau akan datang sendiri. Jadi kalau buku amal kita nanti kelak nanti di akhirat ke tangan kanan sudah pasti selamat. Kalau orang ke tangan kiri maka pasti celaka. Selesai. Dia nggak punya pilihan. Allah kasih kesimpulannya dan bocorannya adalah fa'amma man utiya kitabahu biyamini. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya di sebelah kanannya, itu ayat 7 ayat 8-nya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Gak banyak ditanya. Karena buku amalnya penuh dengan ketaatan-ketaatan, ya. Dan mungkin buku amalnya juga penuh dengan taubat kalau memang dia pernah berbuat dosa. Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha, siapa yang menemukan di setiap 2 baris buku amalnya istighfar, maka dia akan bahagia nanti. Kemudian ayat 9-nya, wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dan dia pun akan kembali kepada kaumnya, maksudnya sama-sama orang beriman dalam kondisi gembira. Karena orang-orang beriman sudah menuju berbondong-bondong menuju ke surga. Dalam surah Az-Zumar digambarkan itu ya. Orang berbondong-bondong, ahli surga sama-sama masuk ke dalam surga, neraka juga bondong-bondong masuk ke neraka. Maka orang kalau begitu terima buku tangan kanan, semua terima tangan kanan, mereka akan berkumpul nanti untuk sama-sama ke surga. Dan insya Allah semoga kita termasuk ini. Ayat 10-nya, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang. Ini belakang maksudnya sisi kirinya ya. Dari ayat lain disebutkan sisi kiri gitu ya. Ayat 11, fasawfa yad'u thubura. Maka di saat itu dia akan teriak seraya mengatakan celakalah aku. Karena dia sudah tahu kalau tangan kiri masuk neraka, enggak ada pilihan lain. Ayat 12-nya wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Perlu kita kasih gambaran nanti di akhirat Bapak Ibu sekalian, di mahsyar itu neraka di depan mata semua orang. Nampak depan mata, terdengar gemuruh suaranya, terlihat gejolak apinya itu terlihat. Orang yang mau masuk surga pun harus lewat neraka dulu. Tapi sirat, jalan yang dibentangkan di atas neraka. Tentu Allah akan selamatkan orang beriman, tapi kita semua akan melewatinya. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Qaf, ma minkum illa wariduha. Tidak ada satu orang pun kecuali pasti akan melewati. Tapi Nabi SAW jelaskan, ada orang yang lewat seperti kilat. Ada orang yang lewat seperti penunggang kuda yang cepat, ada orang seperti burung yang terbang, ada orang seperti berlari, ada orang yang berjalan kemudian jatuh berdiri, ya. Amalnya tidak cukup mendorongnya sehingga dia sempat tercabit-cabit, kemudian baru dia lolos. Ada yang langsung jatuh ke neraka. Nah itu memang akan ada sirat itu, ya. Yang kita sudah tahu tentunya gelap, licin, ya itu menakutkan sekali sebenarnya. Maka itu nanti akan
dilewatin oleh semua orang. Dan orang-orang ini nanti pada saat menerima buku tangan kiri, dia tahu dia akan masuk ke neraka. Karena malaikat akan mengatakan, dengan buku kiri, tangan kiri ini kau akan masuk ke sana. Neraka itu terlihat depan matanya. Makanya dia langsung mengatakan, saya celaka. Udah, gak ada keselamatan lagi. Kemudian ayat 13, innahu kana fi ahlihi masrura. Orang yang masuk neraka ini, karena dulu di dunia, bergembira di kalangan kaumnya yang sama-sama kafir. Bangga-bangga dengan sama-sama temannya ahli maksiat. Ya, merasa itu adalah sebuah prestasi, berhasil menipu orang, menyakiti orang dan segala macam, itu prestasi bagi dia, dianggap itu adalah sesuatu yang baik. Maka itu sama kelompoknya, penggibah sama-sama, pempindah sama-sama, pembunuh sama-sama, semuanya pencuri dan segala macam akan sama-sama. Mereka kata Allah dulu di dunia bergembira dengan kelompok-kelompoknya itu. Ayat 14-nya, innahu dhanna alla yahur. Sesungguhnya dia menyangka bahwa dia sekali-kali tidak akan dikembalikan kepada Tuhannya. Kenapa orang-orang ini berani buat pelanggaran, tetap mengkafiran? Karena dia pikir dia tidak akan mati. Ya. Ayat 15-nya, bala inna rabbahu kana bihi basira. Bukan demikian, maksudnya mereka salah dalam pemahaman mereka. Yang benar adalah sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya, mengawasinya, mengetahui gerak-geriknya. Kemudian ayat 16, fala uqsimu bisyafaq, maka sungguhnya aku bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja. Di sini perhatikan akunya A-nya besar, kata ganti Allah, ya. Allah yang bersumpah di sini, artinya lihatlah cahaya merah di waktu senja, itu adalah aku yang ciptakan. Ayat 17-nya, wal laili wa ma wasaq, dan dengan malam dan apa yang diselubunginya. Pada saat tiba malam, cahaya hilang, gelap gulita, bintang-bintang gemerlapan, bulan terlihat. Semua itu, kata Allah, aku bersumpah aku yang menciptakannya. Kemudian ayat 18, wal qamari idza tasaq, dan demi bulan apabila jadi purnama. Ya, biasa di tanggal 13, 14, 15 yang biasa kita puasa Iyamul Bid. Nah di situ terlihat bulan purnama. Allah mengatakan, aku yang menciptakan itu. Ayat 19-nya, latarkabunna tabaqan an tabaq, sesungguhnya kamu melalui tingkatan demi tingkatan dalam kehidupan. Bayi, kemudian sama semua, mau nabi-nabi, mau raja-raja, mau masyarakat biasa sama, anak-anak, remaja, terus kemudian angan-angan menikah, punya keturunan dan seterusnya, cari pekerjaan, income, menjaga nama baik, kemudian tua meninggal dunia, clear. Ya, maka Allah mengatakan semua itu sama. Harusnya kita berpikir sistem ini pasti ada yang membuatnya. Dan Allah di sini memperkenalkan dirinya. Ayat 20-nya, fama lahum la yu'minun. Lalu mengapa mereka tidak mau beriman? Padahal sudah jelas-jelas ini semua pasti ada Tuhan yang mengaturnya. Lalu masuklah ayat 21 tentang sujudnya, wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Kalau dibacakan pada mereka Al-Qur'an, mereka tidak mau sujud. Maksudnya tidak mau tunduk dan menerima itu. Selalu saja menyombongkan diri gitu ya. Ayat 22-nya, balil ladina kafaru yukadzibun, bahkan orang-orang kafir itu mendustakan Al-Qur'an, nyanya kembali kepada Al-Qur'an. Ayat 22, ayat 23-nya, wallahu a'lamu bima yu'un, padahal Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Ayat 24, maksudnya kekufurannya ya, wabasyirhum bi'adzabin alim, maka sampaikan berita gembira, mereka akan kena azab yang pedih. Di sini maksudnya berita gembira adalah hinaan buat mereka ya. Dengan kekafiran mereka, dengan pelanggaran mereka, mereka akan disiksa nanti. Ayat terakhir ayat 25, illa alladhina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Dua syarat ini harus dipenuhi. Selain iman, sibuk dengan amal soleh. Kalau orang beriman tanpa amal soleh, itu kecil sekali manfaatnya. Iman dia, ya. Karena nanti amal soleh dibutuhkan untuk meninggikan derajat di surga. Kalau orang beramal tapi tidak beriman, tidak ada manfaat bagi dia. Makanya dua-duanya harus digabungkan. Kecuali orang beriman dan beramal soleh, maka mereka itu akan mendapatkan pahala yang tidak terputus-putus, gitu ya. Yang tidak terputus-putus. Nah, seperti itu kurang lebih gambaran sepintas tentang masalah surah Al-Insyiqaq, surah nomor 84 di ayat 1 sampai ayat 25-nya. Jadi yang kami tadi sarankan, usahakan minta pertolongan sama Allah agar dimudahkan menghafal dan bisa dipakai dalam bacaan sholat kita. Sekarang kita pindah ke riwayat yang sesungguhnya, yaitu wattini wazzaitun ya.
Itu juga bisa kita buka dan coba kita tadabburi ayat-ayatnya di surah nomor 95 ya, surah nomor 95. Surah ini tentu sudah kita hafal umumnya ya, berbicara tentang dua jenis buah yang harusnya juga seorang muslim peduli dengan buah-buah ini ya. Buah ini akan sangat besar sekali manfaatnya buat kita ya. Jadi usahakan kita bisa, tadi saya bilang kalau hal-hal yang disunnahkan atau ada penyebutannya dalam Al-Quran minimal sekali ya. Kita pernah makan buah tin sekali, kita pernah menikmati zaitun ya. Itu termasuk bagian hal yang dianjurkan ya. Intinya surah At-Tin ini terdiri dari kurang lebih 8 ayat saja ya. Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Waw di sini adalah waw qasam namanya, waw sumpah. Allah tidak bersumpah kecuali menginformasikan sesudahnya informasi yang penting. Artinya perhatikan baik-baik, aku yang menciptakan buah tin dan buah zaitun dan berikut semua manfaat yang ada di dalamnya. Ya. Kalau buah tin tentu saya belum pernah baca secara khusus artikelnya, tetapi kami sudah pernah menikmatinya. Sekarang cukup banyak dijual, yang dikeringkan juga ada. Kalau lagi umroh ke kota Taif selalu ada, hampir sepanjang tahun ada buah tin. Warnanya lebih ke hitam ungu-ungu itu, warna ungu gitu ya. Rasanya manis. Biasanya juga dibuat selai, ada selai tin. Kalau zaitun sudah sangat masyhur karena sudah diperah, ada buah zaitunnya dan ada minyak zaitunnya ya. Itu salah satu pohon yang umurnya sangat panjang ya. Bisa sampai ribuan tahun pohon zaitun itu. Dan hampir semua di negara Timur Tengah mereka tidak lewatkan sehari kecuali mereka konsumsi zaitun tersebut. Tentu banyak sekali penelitian masalah ini, tentang masalah bagus buat kulit lah, buat kesehatan dan seterusnya. Boleh dikatakan waturi sinin, dan demi bukit Sinai. Ini berada di daerah Mesir ya. Ada sebagian mengatakan masuk wilayah antara Mesir sama Palestina gitu ya. Maksudnya Allah juga menyebutkan tentang bukit ini. Ini bukit yang Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu pertama dari Allah pada saat balik dari negeri Madian, negerinya Nabi Syuaib menuju ke Mesir untuk mendakwai Fir'aun. Di sinilah Nabi Musa alaihissalam mendengarkan langsung suara Allah Azza wa Jalla yang maha mulia dan melihat api yang ada di tengah-tengah padang pasir. Kemudian selanjutnya ayat 3-nya wahadal baladil amin, dan demi kota Mekah ini yang aman. Maksudnya Allah akan jadikan Mekah itu aman. Setelah pembebasan kota Mekah di tahun 8 Zulhijjah kurang lebih ya, itu sampai menjelang hari kiamat dijamin kota ini akan selalu aman ya, orang yang masuk akan merasa aman. Ayat 4-nya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sesungguhnya kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya atau sesempurna-sempurnanya gitu ya. Yang dimaksud sini adalah semua kalau dipertemukan antara ciptaan manusia dengan yang lainnya, tuh hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, maka akan ditemukan jin, manusia akan lebih sempurna daripada mereka. Kemudian ayat 5-nya thumma radadnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, maksudnya neraka, kalau dia dalam kondisi kufur kepada Tuhannya. Ayat 6-nya illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ini terulang lagi mirip dengan ayat terakhir surah Al-Insyiqaq tadi. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka akan terus ya mendapatkan pahala yang tidak putus-putus. Ya, setiap beramal selalu dikasih, setiap beramal selalu dikasih, walaupun terulang dari sholat ke sholat sesudahnya, dari zikir ke zikir selalu ada pahalanya yang tidak terputus-putus gitu ya. Ayat 7-nya fama yukadzibuka ba'du biddin, maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Maksudnya kenapa masih ada manusia yang tidak mau beriman sama Allah, masih mendustakan pertemuan dengan Allah, masih tidak yakin ada surga neraka, padahal sudah ada keterangan yang turun dalam Al-Quran. Alaihissallahu biahkamil hakimin, ayat 8 terakhir. Bukankah Allah itu hakim yang seadil-adilnya? Disunnahkan kalau kita baca akhir ayat ini kita mengatakan bala ya benar wahai Tuhan kami, ya benar engkau adalah ahkamil hakimin, ya seadil-adil hakim, ya bala wa rabbina, benar wahai Tuhan kami. Ya ini kita
di antara dianjurkan untuk ucapkan kalau tiba di akhir ayat ini, ya. Kemudian kita akan masuk di surah yang terakhir, 3 surah ya. Mulai dari Al-A'la di riwayat tadi di halaman 96 ya. Di surah nomor 87 ya. Al-A'la maksudnya yang paling tinggi ya, yang paling tinggi. Tentu tidak asing juga ini kita baca pada saat kita sedang rakaat pertama witir ya, dianjurkan baca ini, dan juga di sini disebutkan dibaca atau Nabi SAW anjurkan Mu'adz untuk membaca di sholat Isya ya. Dan juga boleh dibaca di sholat-sholat yang lain ya. Juga ada riwayat menyebutkan, nanti kita baca di pertemuan akan datang insya Allah, baca Nabi SAW di sholat Jumat, diantaranya beliau baca ini di rakaat pertama sholat Jumatnya. Kita bisa buka ada 19 ayat di situ ya, di surah Al-A'la. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Ini sunnahnya kalau ada kata-kata sabbih, bertasbih. Jadi begitu kita bilang sabbihisma rabbikal a'la, kita mengatakan subhanallah ya, karena kata-kata tasbih ya. Jadi termasuk yang Nabi SAW contohkan, seringkali kalau terlintas ayat-ayat tentang surga beliau mohon surga, terlintas tentang neraka beliau berlindung, terlintas tentang kaum yang Allah binasakan beliau juga minta keselamatan, begitu seterusnya. Ayat-ayat tentang memuji Allah beliau memuji Allah. Maka sabbihisma rabbikal a'la ini maksudnya bertasbihlah kalian, sucikanlah nama Tuhan kalian yang maha tinggi. Kita sunnahnya membaca subhanallah itu ya. Alladzi khalaqa fasawwa, Tuhan yang kalian sedang puji itu yang menciptakan dan menyempurnakan ciptaannya. Tidak ada sesuatu yang Allah ciptakan sia-sia. Walaupun misalnya bentuknya jelek di mata manusia, pasti itu punya estetika sendiri. Ya, misalnya kita contoh melihat ada hewan menurut kita serem mukanya. Sebenarnya itu keajaiban Allah. Ya, sekarang lagi banyak peneliti-peneliti fotografer di Eropa, mereka sengaja mencari hewan-hewan kecil, serangga kecil yang tidak sulit untuk ditangkap dengan kamera biasa, maka mereka cari dengan kamera yang canggih, lalu disebarluaskan. Jadi serangga-serangga kecil, bagaimana matanya, bagaimana mulutnya, itu luar biasa uniknya. Ya, saya pun sering melihat itu karena memang unik sekali. Untuk mencari tahu ternyata bagaimana sempurnanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena enggak mungkin makhluk ciptakan. Mungkin kita kalau lihat semut kita cuma katakan semut selesai, tapi kita tidak pernah lihat wujudnya dari dekat. Kalau kita lihat bagaimana ya capitnya, bagaimana komunitasnya, kerajaannya, bagaimana dia membagi makanan ya, sampai pernah saya ikuti satu dokumenter tentang alam semut saja, itu luar biasa ya. Bagaimana hidupnya mereka, gotong royong dan segala macam lah. Yaitu pertahanan mereka, ada jenis-jenisnya, ada ratunya, ada ini, ada itu, segala macam ya. Itu juga satu pelajaran yang luar biasa. Intinya Allah SWT mengatakan Allah yang menciptakan dan menyempurnakan ciptaannya. Itu ayat 2, ayat 3. Walladzi qaddara fahada, dan dia yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Kadar misalnya ukurannya ya, kemudian waktunya, manfaatnya dan seterusnya. Dari semua hal yang kita bisa nikmati dan kita bisa lihat. Ayat 4-nya, walladzi akhrajal mar'a, dan dia menumbuhkan rumput-rumputan. Ayat 5-nya, faja'alahu ghutsa'an ahwa, dan dijadikannya rumput-rumput itu kering, kehitam-hitaman. Jadi setelah bertahan hijau misalnya lama-lama akan jadi kering gitu ya. Nah, yang membuat perubahan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ayat 6-nya, sanuqri'uka fala tansa, kami akan membacakan Al-Quran kepadamu hai Muhammad, maka kamu tidak akan lupa. Ini jaminan dari Allah SWT kalau Nabi Muhammad SAW akan menghafal Quran ya, dan ini tidak akan pernah dilupa seumur hidup beliau. Illa masya Allah, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Di ayat 7-nya, kecuali kalau Allah menghendaki, sesungguhnya dia mengetahui yang terang dan juga yang tersembunyi. Kemudian wa nuyassiruka lil yusra ayat 8, dan kami akan memberikan kamu taufik ke jalan yang mudah, maksudnya dalam menyampaikan agama ini. Fadzakir inna fa'atidz dzikra ayat 9. Oleh sebab itu berikanlah peringatan, karena peringatan itu sangat bermanfaat. Sayadzakkaru may yakhsha, berikan peringatan tentang Allah, tentang hari kiamat, tentang surga neraka, balasan amal baik dan amal buruk. Ayat 10-nya,
Orang yang takut kepada Allah akan mendapat manfaat. Jadi saya bilang ya, orang yang tersentuh hatinya mau dekatkan diri kepada Allah, maka ada manfaat dari penyampaian-penyampaian seperti ini. Wa yatajannabuhal ashqa, ayat 11. Dan orang-orang yang celaka, kafir, orang-orang yang hatinya jauh dari Allah akan menjauhinya. Untuk apa dengar ayat Al-Quran, untuk apa dengar ini dan itu, keutamaan ini dan itu, sudahlah saya punya kesibukan untuk bisnis, untuk yang lainnya. Nah itu akan jauhi semua ini orang-orang yang ashqa. Ashqa itu sebenarnya orang yang rugi ya, dalam bahasa Arab itu, orang-orang yang rugi, celaka. Ayat 12, alladzi yaslan nara kubra, yaitu mereka nanti akan memasuki api neraka yang besar pada hari kiamat. Ayat 13, thumma la yamutu fiha wa la yahya. Di neraka nanti mereka tidak mati dan juga tidak hidup. Maksudnya mereka tersiksa terus. Hidup juga dikatakan tidak karena tidak bisa menikmati hidupnya, mati juga tidak karena terus merasakan siksaan. Ayat 14, qad aflaha man tazakka, sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan cara beriman. Bersihkan diri dari kekufuran, dia beriman. Ayat 15, wa dzakara asma rabbih fasalla, dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia salat. Ayat 16, bal tu'thiruna al-hayatad dunya, tapi kamu orang-orang kafir selalu memilih kehidupan duniawi, wal akhiratu khairum wa abqa. Ayat 17-nya, sedangkan kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Ya, ini maksudnya Allah mengingatkan kita, dunia boleh tapi ingatlah ada akhirat yang kekal. Tunggangi dunia untuk menuju ke akhirat. Ayat 18, inna hadza lafi suhufil ula, sungguhnya informasi seperti ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu. Semua kitab yang turun kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, semua termasuk Al-Quran sudah disebutkan semua ini. Suhufi Ibrahim wa Musa, pada kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Begitu juga dengan Asy-Syams ya. Surah nomor 91 tentang matahari. Bismillahirrahmanirrahim, ini 15 ayat, ini juga surah pendek, harusnya dihafal. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Maksudnya Allah mengatakan, lihatlah bagaimana aku ciptakan matahari itu. Kalau ada yang mengaku Tuhan selain aku, coba suruh datangkan seperti matahari itu. Wal qamari idza talaha, ayat 2-nya, dan bulan apabila juga mengiringinya. Setelah matahari terbenam, bulan nampak di malam hari. Wan nahari idza jallaha, ayat 3, dan siang apabila menampakkannya. Maksudnya makin terik cahaya matahari dan terang benderang. Itu tidak ada yang bisa menutup siang itu seperti sekarang. Ya itu pasti berarti ada yang mengaturnya. Allah SWT menyuruh kita berpikir tentang terangnya siang itu. Wal laili idza yaghshaha. Lalu kemudian datang lagi rutin nanti malam apabila menutupinya. Hilang semua terang itu tiba-tiba menjadi gelap. Was-samai wa ma banaha, ayat 5-nya. Dan langit serta pembinaannya. Maksudnya bagaimana dibangunnya, bagaimana dirawatnya. Wal ardi wa ma tuhaha, ayat 6. Dan lihatlah bumi serta penghamparannya. Ya, bukit-bukitnya, datarannya, lautannya. Kemudian wa nafsi wa ma sawwaha, ayat 7. Dan juga jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Maksudnya diri kita sendiri, manusia. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, ayat 8. Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Maksudnya dalam diri kita ada potensi patut dan ada potensi buruk. Ya, potensi ini ujian dari Allah SWT. Orang yang menunggangi potensi baiknya, dorongan-dorongan dan bisikan baik dalam dirinya, maka dia akan selamat. Orang yang mengikuti bisikan kecenderungan buruknya, maka akan celaka. Makanya Allah bilang di ayat 9, qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Dia ikuti bisikan positif dalam dirinya. Wa qad khaba man dassaha, ayat 10-nya. Dan sesungguhnya rugilah orang yang mengotorinya. Justru sengaja membuat dirinya mengikuti bisikan-bisikan buruk. Kadzabat Tsamud bitaqwaha, ayat 11, Allah cerita tentang kaum Tsamud, kaumnya Nabi Saleh yang sempat berkuasa dan menjadi negara adik kuasa di masa itu. Ya. Kaum Tsamud telah mendustakan musuh, mendustakan Rasul yang mereka musuhi karena mereka melampaui batas. Baru hari Sabtu yang lalu, alhamdulillah kita menjelaskan tentang tablik akbar serial Nabi yang menjelaskan tentang kaum Tsamud. Ini mungkin panjang kalau mau dijelaskan, kurang lebih hampir 3 jam kami paparkan itu di Blok M kemarin. Nanti bisa Bapak Ibu dengarkan tentang kisah Nabi Saleh dengan kaumnya dan dengan kaum Tsamud ini. Tapi yang jelas kaum Tsamud ini bukan kaum yang kecil, ini negara adik kuasa dulu. Dia mirip dengan Fir'aun yang berkuasa pada di masanya Nabi Musa itu ya. Mereka komunitas yang besar sekali. Tapi Allah binasakan karena kekufuran mereka.
Ayat 12-nya, idzim ba'atsa ashqaha, ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Ya, ini satu orang dari suku Tsamud yang berdiri untuk membunuh untanya Nabi Saleh. Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha, ayat 13-nya, dan Rasulullah Saleh berkata kepada mereka, biarkan unta betina ini, jangan diganggu, jangan dipotong, jangan dibunuh gitu ya. Dan minumannya, karena di negeri kaum Tsamud dulu ada satu sumur, sehari unta minum, sehari mereka minum. Nah, hari yang mereka tidak boleh ambil air itu, unta minum, maka diganti oleh Allah dengan susunya unta itu. Susu unta itu bisa diminum oleh satu negeri itu. Ini sebagai mukjizat Nabi Saleh alaihissalam. Kemudian ayat 14-nya, fakadzabu fa'aqaruha fadamdam 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha, lalu mereka mendustakannya dan menyembelih unta itu, maka Tuhan mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka. Lalu Allah menyamaratakan mereka dengan tanah. Maksudnya Allah binasakan mereka. Ini tentu ada kisah pembinasaan mereka ya. Bagaimana Allah Nabi Saleh alaihissalam pada saat mereka sembelih unta betina yang merupakan mukjizat itu, maka Nabi Saleh mengatakan, menikmatilah waktu kalian selama 3 hari di rumah-rumah kalian, setelah itu pasti akan datang pembinasaan. Tapi yang terjadi ayat terakhir, ayat 15, mereka bilang, Allah mengatakan wala yakhafu uqbaha, tapi mereka tidak takut dengan ancaman itu. Mereka bahkan menantang Nabi Saleh, mana buktinya, mana buktinya. Dan mereka subhanallah di kaum Tsamud ini sebelum Allah binasakan, di hari pertama yang Nabi Saleh ancamkan, itu terjadi di hari Kamisnya. Kamis, Jumat, Sabtu, maaf, ya, hari Jumatnya, Jumat, Sabtu, Ahad. Maaf, hari Kamis ya, Kamis, Jumat, Sabtu, 3 hari itu. Hari Ahad mereka dibinasakan. Ya, maka hari pertama lewat, mereka cuma mengatakan, ini sudah lewat 1 hari, mana hukumannya? Padahal waktu itu dalam riwayat dikatakan Allah mengubah kulit mereka menjadi kekuning-kuningan. Kemudian di hari kedua, Allah ubah kulit mereka berubah menjadi ya kemerah-merahan ya. Kemudian hari ketiga diubah menjadi hitam, mulai menghitam kulit mereka. Itu pun mereka masih mengatakan, mana sudah hari ketiga belum ada hukumannya. Dan Allah buat hati mereka gembira, pikiran mereka tenang. Hari Ahad pagi datanglah suara guntur yang keras dan membinasakan mereka. Itu pembinasaan kaum Tsamud, salah satu pelajaran penting untuk diketahui. Yang terakhir surah Al-Lail ya. Itu di surah nomor 92 dalam Al-Quran tentunya. Dan ini yang terakhir kita bahas di sini ya, yang Nabi SAW suruh pilih ya Mu'adz. Ini ada 21 ayat juga sama, pendek-pendek semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha, demi malam, maksudnya Allah bersumpah, lihat malam itu kalau datang, apabila menutupi cahaya siang. Dengan dia datang, hilang semua terang benderang kayak kita sekarang, tiba-tiba hilang dengan datang malam. Ini siapa yang mengaturnya? Allah mengatakan, perhatikan itu, akulah penciptanya. Itu ayat pertama. Ayat kedua,